Well, hello. Hi Pisces. Thank you for waiting. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Jangan mengabaikan kesehatan kalian seperti aku mengabaikan diriku. Kalau kalian ngikutin Instagram aku tuh, aku sempet drop kemarin gara-gara apa? Dulu aku sempet kecelakaan dan punya cedera permanen, terus kayak cederanya itu sakit lagi gitu loh. Jadi buat duduk aja nggak bisa, apalagi diri duduk lama-lama gini sebenarnya lumayan sakit sih. Masih nyari dokter yang pas lagi. Semoga nggak ini ya apa lebih, semoga kita semua itu lebih menghargai kesehatan sih. Kadang kita terlalu ngeremehin, take it for granted, jadi apa sih bahasanya tuh, jadi nggak bener-bener dijaga gitu loh, ngeremehin banget. Sekalinya sakit berasa banget. Oke. Kita mulai ya. Jadi sifat dari video ini adalah general, jadi bisa pas sama kamu, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Oke, kalau mau lebih private itu namanya personal reading, dan kalian bisa personal reading dengan hubungin Instagram aku ya @texatarot. Oke, mari kita mulai dari generalnya dulu. Habis itu kita ke percintaan, ke karir, ke hoki kalian, dan ke nasihat kalian. Terus pesan dari semesta ya Pisces. Kita ke Pisces Agustus 2024. Kita punya Imagine. Kayaknya masih berkutat sama hal-hal yang literally kamu impikan, kamu bayangkan. Ini Pisces being Pisces. Pisces lagi jadi Pisces banget, dimana kamu banyak halu di awal bulan sih. Banyak pertimbangan juga sebenarnya ya. Kayak ini sebaiknya impiannya dipegang atau enggak gitu. Ini kayaknya aku lengkapin dulu aja. Karena aku bacanya sama tarot kan, ini kita baru oracle aja. Kamu ada coming to life kebalik. Terus kamu dapat relaxation sama ada change. Ini bacaan kamu tuh bawaannya nyantai gitu loh. Aku tuh nyantainya tuh nyantai mager sebenarnya. Nyantai mager nggak tuh? Astaga. Sebenarnya kayak kurang tinggi deh. Nah ini lebih enak. Kayak aku tuh bacaan kalian rada-rada nyantai mager sebenarnya ya. Kayak pengen rebahan aja, pengen tiduran gitu. Di awal bulan aja kamu tuh kayaknya banyak ngabisin waktu untuk relaksasi gitu loh. Kayak untuk membayangkan apa sih yang mau kamu capai dalam hidup kamu. Apa yang mau kamu pertahankan, apa yang mau kamu buang gitu loh. Kayak yang kamu pengen tuh masih sesuai gak sih sama apa yang kamu punya, sama apa yang ada di kehidupan kamu sekarang, kayak gitu loh. Namun begitu kayaknya dengan kartu Three of Wands kamu ini cenderung, apa ya bahasanya, ini cenderung kamu oportunis juga sih. Jadi kalau seandainya ada kesempatannya kamu ambil sih, gue rasa kamu ambil aja ini, langsung kamu raih gitu ya. Langsung kamu ambil aja. Rada impulsif juga sih, tapi ini penting untuk apa sih namanya? Apa sih bahasa ininya? Ini penting untuk kamu lakukan supaya ya udah gitu loh. Seize the moment, ambil kesempatan yang ada di depan mata kamu gitu. Sedangkan di pertengahan bulan kita ada come to life tapi kebalik. Jadi sebenarnya ada masa-masa di mana kamu tuh bisa mengalami perubahan yang cukup signifikan. Cuman karena posisinya kebalik, kamu tuh kayak menolak untuk merubah gitu loh. Menolak untuk menerima perubahan tersebut. Ogah. Ada perasaan ogahnya di sini. Tapi tahu kamu tuh harus bertindak, tapi tahu kamu tuh harus berubah, tapi kamu tuh mager gitu loh. Dan sampai di akhir bulan pun kamu emang temanya relax sih. Misalnya ada perubahan pun kamu juga gak mau diburu-buru. Dan gak suka diburu-buru, bisa marah kamu. Marahnya tuh kalau Pisces bukan marah keluar-keluar gitu ya, cenderung kayaknya kamu diemin deh. Ini kamu diemin orang yang bikin kamu kesel nih. Dia ngomel-ngomel, kamu sih gak mau ya, gak mau tahu gitu, bodo amat. Kamu cuekin, kamu malah sibuk baca, sibuk nonton,
sibuk tiduran, kebanyakan tiduran sih, ya kan? Kamu tuh maunya yang damai-damai aja, maunya tuh yang nggak ribet gitu loh, nggak mau yang aneh-aneh, maunya ya tenang-tenang aja. Kenapa sih harus ngejar sesuatu dengan terburu-buru seperti itu? Kenapa sih harus ambisius banget? Kenapa sih harus menang terus buat orang lain kalah? Kenapa nggak win-win solution aja? Gitu loh aku ngeliatnya nih, kamu tuh. Oke. Kayaknya kamu tuh anti ribut banget ya di bulan Agustus nih. Maunya ya damai, tenang. Kalau bisa nggak berantem, ya nggak usah berantem. Kalau bisa kerja sama ya sambil tiduran, rebahan ya kenapa enggak gitu. Ada crown, honor, and respect will come to you. Di bulan Agustus ini mungkin kamu akan naik jabatan atau menerima jabatan baru ya, yang penuh dengan derajat. Kok derajat sih? Ya derajat ya bahasanya, derajatnya tinggi gitu loh, yang penuh dengan respect, dianggap sebagai seseorang yang bijaksana juga, dan orang tuh mengakui kemampuan kamu. Lalu di sini ada kartu egg, success assured with good plans and hard work. Kebalik ya, di sini pesannya memang dia bilang sukses itu dijamin dengan bisa terjadi apabila kamu punya rencana yang baik dan kerja keras. Cuma aku rasa kamu nggak kerja keras sih. Di sini kamu lebih kerja smart ya, bukan hard work tapi smart work gitu. Kamu tuh ngelakuinnya dengan pintar gitu loh, dengan efektif. Nggak usah kayak kerja keras sampai banting tulang, keringetan, nggak tidur, nggak kayak gitu kerja kamu tuh. Kerja kamu tuh smart banget dan emang sukses. Nah, terus ada dolphin. Financial gain usually coming from something you did in the past. Yes, bakalan ada pemasukan baru yang datang dari apa yang kamu lakukan dari masa lalu gitu. Ih, menyenangkan deh bawaannya, kayak burung lagi, ikan lumba-lumba ini kan bawaannya ketawa-tawa kan, ramah gitu, kesannya ramah, kesannya tuh menyenangkan, nggak serem, nggak nyaribut, disukain sama orang, ya kan? Gitu. Jadi bawaan kamu tuh nggak ada yang mau berantem sama kamu. Semua orang tuh sayang sama kamu, semua orang tuh mau temenan sama kamu. Kamu tuh bawaannya damai. Asli, ini nih tema Agustus damai banget, damai sejahtera, santai, saatnya ngopi-ngopi santai gitu. Nikmat banget hidupmu. Kita ke percintaannya ya. Di sini kita punya fork in the road. Lalu kita punya chopped wood. Lalu kita ada truth be told. Di sini kita ada the emperor. Lalu kita punya the tower. Lalu kita punya, kok percintaannya begini ya? Ada five of coins. Kenapa ada the tower di sini? What did you find? What are you going to find? The tower sama ace of cups. Oh, kenapa ada the emperor di sini? Kita punya, di sini di awal bulan kita punya fork in the road, lalu ada the emperor dan queen of swords ya. Kayaknya ini akan ada selisih paham sih antara dua pihak ya. Ini kan berpasangan juga nih. Cuman salah satu pihaknya memang lebih tinggi dan lebih kayak berkuasa gitu loh. Walaupun sama-sama king dan queen, cuman derajat dia tuh lebih tinggi daripada si queen ini. Jadi hati-hati dengan selisih paham ya. Apalagi kalian tuh sama-sama keras di sini. Ini mungkin kamu pasti cowok, atau ini kamu nih. Ini pasangan kamu. Pokoknya ini bisa switchable ya, interswitch gini, interchangeable kalian energinya. Ini bisa kamu, atau ini dia gitu. Jadi aku rasa ini akan ada tubrukan energi, mungkin ada selisih paham, dan dua-duanya itu merasa apa yang dia ungkapkan atau ide yang ingin dia aplikasikan tuh yang paling benar. Udah gitu cara penyelesaian masalah kalian tuh beda juga.
mungkin yang yin-nya, yang feminine-nya ini nih cenderung dipikirin doang, mungkin nggak dikomunikasikan dengan baik, terus kalau seandainya berantem cenderung diam, sedangkan yang satunya itu nuntut untuk dibicarakan saat itu juga, langsung ngomong, langsung ngobrol gitu loh, maunya langsung action. Kalau ini mungkin diem dulu untuk mikir sambil ngerendahin emosi, kalau yang sedangkan yang satu lagi maunya saat itu juga apa yang harus dilakukan, nextnya apa. Nah ini yang bikin mungkin kalian selisih paham dan jadinya berantem, makanya ada di persimpangan jalan di sini. Ini kalau misalnya kamu, kenapa kamu diem? Mungkin kamu malas ada ribut gitu loh. Tapi dengan kamu menunda, dia juga nggak terima. Akhirnya ya udah sesi paham di situ. Jadi antisipasi ya. Ada beda cara penyelesaian masalah, beda visi misi juga di sini. Jadi turun egonya lah, saling mengerti juga aja ya. Lebih banyak ngacaknya si Pisces. Lalu di sini ada Chopwood diperjelas dengan the Tower dan Ace of Cups kebalik. Jadi bagusnya adalah mungkin karena tahu ada masalah di awal bulan ya, di pertengahan bulan ini langsung diselesaikan gitu loh, dengan hati dan pikiran yang terbuka, lalu ditata-tata gitu, mana hal-hal yang harusnya dibuang, apa yang selama ini mungkin ditahan-tahan, dan ini ternyata lanjut sampai akhir bulan. Ini pintunya kebuka nih, kebenarannya akan terungkap. Yang selamanya ditahan-tahan, kesedihan, kekurangan, itu akhirnya ditumpah-tumpahin semua gitu. Dan untuk beberapa pihak mungkin ini mengejutkan, karena dari awal tuh nggak kelihatan. Jadi siap-siap ya Pisces ya. Mungkin kamu yang selama ini mendam perasaan, akan ada momen untuk ngungkapin semuanya, tumpah-tumpah deh tuh. Kaget-kaget deh dia tuh. Ini bisa datang dari kamu, bisa juga datangnya dari dia. Jadi siap-siap aja. Mending evaluasi dulu nih, kamu salahnya apa, kurangnya apa, daripada nanti kamu dapetin faktanya dari dia atau dari orang lain dan ternyata itu adalah akumulasi yang udah cukup panjang gitu loh. Ada yang ngerasa kesepian di sini, ada yang nahan-nahan untuk nunjukin perasaan sayangnya. Kayak ada perbedaan love language di sini, ada perbedaan cara menerima dan memberi cinta. Jadi ada yang ngerasa kekurangan, ada yang ngerasa nahan-nahan juga. Makanya dengan kartu Going Within ini tuh kayak semacam reminder juga buat kamu. Coba deh berkaca ke dalam ya. Coba ambil waktu, ambil jarak, ambil waktu untuk diri sendiri dan ngolah lagi. Kira-kira apa yang bisa diperbaiki di sini? Gitu. Salah gue apa? Kenapa pola yang sama masih terjadi gitu? Ya, mesti speak up sih. Tapi sebelum speak up, ngaca dulu, jadi jangan asal bunyi ya, jangan asbun. Lalu ada worst nightmare. Nah mungkin prosesnya ini lumayan bikin capek, energi juga sih, rada lelah juga ya. Namanya juga kan pakai pikiran, pakai tenaga. Udah gitu harus punya kelapang dadaan untuk bisa menerima kesalahan juga kan. Karena udah wajarnya ego manusia tuh maunya bener, maunya tuh tidak di posisi yang di bawah atau disudutkan gitu loh. Kita masuk ke ini ya, ke kerjaan, karir, keuangan kalian. Untuk Pisces, kok banyak semut sih? Padahal aku nggak makan apapun di sini loh. Oke. Karir keuangan Pisces ya. Di sini kita punya, ini nyambung sama general reading tadi tuh. Tadi kan ada imagine ya, itu gambar the moon. Dan di sini juga ada goddess of the moon. Lalu kita ada fourth chakra. Lalu ada door to spirit. Di awal bulan nih kayaknya emang kenceng kekerjaan ya. Kamu masih berpegang sama impian kamu sih, dan menurut kamu bisa-bisa aja, dan emang itu halu-halunya kamu ya, manifestasi kamu juga dikencengin banget sih di awal bulan tuh. Dan iya, kayaknya banyak kamu pakai untuk ini deh, merencanakan ulang sambil mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Mungkin membandingkan juga sama kiri kanan, apakah udah sesuai atau belum. Kalau A sama B, mana yang terbaik? Misalnya A, kalau habis itu apa? Selanjutnya C, D. Kalau D, E, F. Kayak gitu loh kamu tuh. Sambil mandang-mandang orang lain yang udah mungkin mencapai impian kamu juga yang serupa gitu ya. Ada rasa iri juga sih, tapi kamu
udah bisa merasakan gimana rasanya kalau bisa mencapai si impian itu. Triknya manifestasi tuh kamu udah jago banget sih Pisces. Di pertengahan bulan kita punya fourth chakra ya. Jadi nggak cuma dari pikiran aja yang kamu bayangin nih, lewat pikiran aja kamu bayangin, tapi kamu juga ngelanjutin ke hati gitu. Bener-bener dipendam, kok bahasa pendam salah ya, bener-bener ditanemin gimana rasanya kalau udah bisa mencapai si impian itu tadi. Dan kayaknya kalau misalnya kamu lagi cari scholarship, harus presentasi ke sana kemari cari sponsor, kayaknya cara kamu untuk menyuarakan pendapat kamu, ide kamu tuh kayak bener-bener datang dari hati, dan itu yang membuat orang-orang terenyuh, yang membuat orang-orang tersentuh dan mau bantu kamu. Iya tuh. Kamu bisa bikin orang relate dengan cerita kamu. Kamu bisa bikin orang juga suka dengan cerita kamu, dengan diri kamu. Kamu bisa bikin orang-orang juga ingin mendukung kamu loh. Jadi memang kayaknya di pertengahan bulan Agustus kamu tuh bakalan mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Keinginan yang terkabul. Entah datangnya gimana, cara gimana. Salah satunya karena kamu menggunakan hati dalam melakukan pekerjaan kamu itu tadi. Dan makanya di akhir bulan dengan kartu Door to Spirit, ini pintunya kebuka lebar buat kamu. Rezekinya ada, jatah kamunya ada, dan ini bikin kamu jadi makin deket sama semesta juga ya. Ngerasa kayak baik banget gitu loh Tuhan tuh. Baik banget semesta tuh, dan dia kan Knight of Swords cepet banget melesatnya. Naik motor kamu nih, bukan jalan kaki. Udah gitu ada elangnya ya, jadi kayak ada yang dampingin kamu juga nanti. Ada yang ngasih perspektif baru, ngingetin kamu dalam prosesnya. Cepat banget sih di akhir bulan Agustus ini. Terus di sini juga ada komunikasi. Ini juga ini ya, nyambung sama ini nih, komunikasi lewat hati. Kuncinya itu tuh, keywordsnya komunikasi pakai hati, komunikasi lewat hati. Kalau kamu bisa menggunakan strategi ini, mudah untuk kamu bisa connect sama orang, menjalin kerjasama baru, secara personal terutama, sehingga dia bisa mendukung impian kamu. Jadi kamu di akhir bulan tuh, wah udah deh, momentumnya dapat, orangnya dapat, udah jaya gitu. Aduh gila Pisces, lancar banget kamu. Ini ngopi-ngopi lancar tapi. Nyantai-nyantai tapi jaya, nyantai-nyantai tapi berhasil. Nyantai-nyantai tapi berhasil. Emang boleh senyantai tapi seberhasil ini? Oke, kita ke hokinya kamu ya. Sebenarnya tadi udah kebaca sih, itu kan termasuk hoki-hoki. Tapi coba kita lihat ya. Tuh kan, kartu relaxation-nya keluar lagi. Emang bulan Agustus tuh kamu hokinya adalah nyantai. Udah jatahnya kamu nggak usah lebay-lebay. Kerja berlebihan di sini ya. Nyantai, berani nyantai. Punya waktu yang banyak untuk me time. Jadi nggak orang lain yang urusin terus, nggak kerjaan mulu. Lalu ada making choice, lagi-lagi pintunya kebuka ya semuanya. Dengan ending yang berbeda, tapi setidaknya di sini kamu punya privilege untuk memutuskan mana yang mau kamu ambil, jalan mana yang mau kamu ambil, yang kamu mau, bukan yang kamu bisa. Semuanya bisa, tapi sekarang mana yang kamu suka, mana yang kamu mau, gitu. Lalu yang terakhir ada flexible. Yes, ini salah satu bentuk kehokian kamu juga. Flexibility, bulan Agustus kamu fleksibel, nyantai banget deh. Jam 1 nih janjian, tahu-tahu kamu nggak bisa, Pak, geser jam 3 ya. Ayo, nggak ada yang protes gitu loh. Kayak ngikutin semaunya kamu juga sebenarnya sih. Emang boleh semaunya begini? Emang boleh sesantai ini tapi tetap berhasil? Nggak dosa kah? Ya enggak lah, emang udah jatahnya kamu juga sebenarnya. Kan kamu kerja kerasnya sebelumnya, jadi sekarang tuh kayak tinggal panen-panen juga nggak sih? Tapi tadi aku bahkan nggak melihat panen sih ya. Nggak panen yang wah gitu, tapi kayak ini adalah hasil dari usaha kamu yang sebelumnya, sehingga sekarang tuh bisa lebih santai sih gitu. Nah ini pesan buat kamu ya di bulan Agustus Pisces. Pertama, kita punya balance spirituality and practicality. Seimbangkan antara prakteknya kamu nih ya, apa sih usahanya gimana, dan doanya juga. Spiritualnya juga mesti disentuh ya, jiwa raganya juga penting untuk tidak dilewatkan. Lalu ada humor, I choose to focus on the lighter side of life. Saya memilih untuk ketawain aja hidup di bawah santai. Oh pantasan kamu nyantai, Pisces. Emang boleh sesantuy ini, tapi tetap berhasil.
Terus di sini ada tuh kan breathe, kamu nyantai asli, kamu kalem banget, kalem banget. Ketika kalem begini emang duitnya malah makin banyak, rezekinya juga satu persatu kebuka sendiri, nyamperin kamu sendiri, dan kamu kayak se-happy dan se-haha hehe itu, tau nggak? Guidance, nah ini reminder juga. Malaikat penjaga kamu itu selalu ada di sekeliling kamu ya. Mereka selalu berusaha untuk bekerja di balik layar untuk mendukung apa yang memang menjadi milik kamu dan apa yang memang kamu mau lakukan. Jadi optimis saja. Iyalah, ini nggak usah dikasih tahu, kamu juga udah optimis ya. Optimis banget ini. Santai ini, sesantai ini, seberhasil ini. Kamu dapat 2. Worth waiting for sama very soon. Jadi kayak kalau di percintaan kamu ada yang worth it muncul ya. Di satu sisi juga kayaknya kamu diminta untuk memutuskan apa sih yang kamu mau. Maka itu akan datang ke kamu, walaupun juga mungkin gak instan datangnya ya. Semuanya worth it kok, semuanya worth it. Dan yang mungkin kamu tunggu juga datang finally ya. Tapi itu juga harus dimulai dengan kamu yang tahu kamu mau milih yang mana, kamu mau punya pasangan yang seperti apa, dinamika yang seperti apa, ada freedom. Iya emang bebas banget kamu bulan ini deh, asli deh. Tadi itu kan fleksibel, ini juga kebebasan. Kamu tuh bisa membebaskan diri kamu dari limiting beliefs gitu loh. Limiting beliefs tuh kayak yang ngebatasin diri sendiri, yang bilang nggak bisa tuh diri sendiri, bukan orang lain kan. Jadi kamu diminta untuk biarkan diri kamu itu bisa merasakan kebebasan untuk mencapai impian kamu. Putus rantai yang mengikat diri kamu untuk bisa meraih itu gitu. Jadi jangan biarkan kamu keikat ya. Bahkan ketika kayaknya halu, no. Kalau kamu kuat banget ke sana, ya udah dikejar aja. Orang mau ngomong apa juga kan kamu yang ngerasain kan, kuat banget tarikannya ke situ. Gitu. Oke. Sekarang pesan dari semesta yang perlu kalian dengar. Aku mau ngambil 3 aja. Oh, kamu langsung dapat 2 ya. Oke, yang pertama kita dapat one step at a time, satu hal satu waktu. Lalu ada don't overthink it, jangan overthinking, kerjain aja. Sama yang terakhir, love can touch us one time and last for lifetime. Ini nyambung ya, one time. Jadi ini nyambung sama percintaan kamu sih. Cinta itu bisa bisa aja cuma nyentuh kita sekali, tapi efeknya tuh sepanjang masa gitu. Ini juga sama dengan luka ya. Kamu mungkin pikir itu kayak sepele, sederhana. Kenapa nih orang nginget seumur hidup ya? Ya itu, karena yang dikasih luka. Mungkin lupa masalahnya tentang apa dan kenapa bisa begitu. Tapi luka yang dikasih itu akan diingat seumur hidup gitu loh. Nah, daripada kamu memberikan luka, kenapa nggak memberikan cinta aja? Cie. Gitu deh Pisces. Ih asli. Asik banget, nyantai banget di bulan Agustus ini ya. Nyantai, kamu tuh kayak udah jago manifestasi gitu loh. Nyantai ya, nggak overthink, walaupun beberapa dari kalian masih ada yang overthink ya. Tetap kejadian. Gila sih, itu mah namanya hoki juga. Kayaknya karena emang kalian tahu ya apa menjadi milik kamu tuh nggak akan melewatkan kamu. Jadi ya udah, ntar juga dateng. Gitu tuh, mental kamu patut diancungi jempol, harus ditiru sama zodiak lain sih yang suka overthinking. I think that's all from me Pisces. Thank you for letting me read for you. See you next videos. Bye-bye. Oh iya, kalau kalian punya ide-ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya, bisa langsung komen di bawah. Yang mau personal reading juga bisa langsung DM aja ke Instagram aku @textatarot ya. Dan please kasih tahu aku, kalian lebih suka bacaan zodiak kayak gini atau pick a card, pilih kartu, atau journal reading atau kayak gimana? Pokoknya kalau ada ide-ide komen please, aku suka nyatet. Jadi nanti tinggal aku aplikasikan aja sih sebenarnya. Tergantung kalian maunya gimana, sesuai kebutuhan kalian. Nanti akan aku coba akomodir ya. Oke, I think that's all from me. Thank you, bye-bye. Stay safe, love you. Dadah.